gunakan bahasa hati. Dalam ilmu hipnoterapi, itu ketika kita mengucapkan mantra-mantra itu berulang-ulang, gelombang otak kita itu akan turun. Bisa ke alfa, bisa ke delta, bisa ke theta. Nah, ketika gelombang otak kita turun, kita akan nyambung dengan alam bawah sadar. Nah, disinilah akan muncul bahasa jiwa. Ketika jiwa ketemu dengan jiwa besar, maka doa-doa kita akan lebih cepat terkabulkan. Seperti pemirsa ketahui bahwa kita sebagai manusia adalah percikan kecil dari jiwa besar. Tuhan kita, Sang Yang Widi kita adalah jiwa yang besar. Sesungguhnya kita memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Yang membedakan adalah beliau itu besar, kita kecil. Beliau menciptakan alam semesta besar, sedangkan kita menciptakan alam semesta kecil. Bukti bahwa kita itu sebagai Tuhan adalah dari proses kehidupan, dari proses lahirnya kita, dari proses terciptanya kita pun memang persis sama. Alam semesta ini tercipta ketika ada pertemuan antara ibu dan ayah alam semesta, kemudian terjadi ledakan yang besar, di sanalah mulai terciptanya alam semesta ini. Kita sebagai manusia juga tercipta ketika ada sperma ayah yang jumlahnya miliaran itu, satu-satunya bisa keluar menjadi pemenang dan ketemu dengan sel telur ibu, dan juga diawali dengan sebuah ledakan yang besar. Kemudian ada pertemuan, terciptalah kita. Dari ke hari kita berproses di dalam perut ibu, sampai pada minggu ke-40 lahirlah kita. Itu kalau kita perhatikan proses yang terjadi di dalam perut ibu, itu setelah pertemuan itu mulailah ada detak jantung mulai berdetak. Kemudian satu persatu, misalnya tangan, kaki mulai bertunas. Kemudian dari hari ke hari berkembang, dan di dalam tubuh ibu kita terus berproses. Bahkan di dalam perut ibu itu pun kita sudah bisa merasakan apa-apa yang terjadi di luar. Misalnya ada suara-suara di luar, kalau ada suara gaduh kita juga kaget di dalam. Kalau ada musik-musik lembut, bisa memberi kita rileks, tenang, dan bahkan kita bisa tertidur. Dan karakter-karakter kita di dalam pun, itu bisa kita bawa sampai lahir. Misalnya kita mengisap jempol, itu sudah kita lakukan di dalam kandungan ibu, dan ketika kita bayi pun kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan kemudian, kita mengetahui bahwa kita yang berproses, kita sendiri yang berproses. Kita membesar, dan sampai saat ini dari kecil kita membesar, kita tidak sadar bahwa kita membesar. Inilah proses, inilah Tuhan kecil sebenarnya. Dan kita sebagai manusia, sebenarnya kita yang menentukan hidup kita. Masa depan kita mau apa? Kita yang menentukan. Karena adalah kita yang menciptakan diri kita yang menciptakan masa depan kita. Ini sebagai bukti kita bahwa kita manusia adalah Tuhan kecil. Nah, sebagai Tuhan kecil, sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai anak-anaknya Sang Yang Widi, kita lama sekali berpisah dengan beliau, dan beliau pun pernah bersabda, beliau sangat merindukan kita. Maka beliau, seperti dikatakan tadi, beliau sangat senang ketika kita menyebut beliau sebagai ibu dan ayah. Tuhan pun pernah berjanji, hai manusia, aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Tetapi hanya pikiranmu lah yang selalu menyelimuti sehingga kamu melupakan itu. Maka, jika kau membutuhkan sesuatu, bicaralah dengan hatimu padaku,
maka aku akan mendengar dan aku akan mengabulkan semua permohonanmu. Nah, ketahuilah sekarang, apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita memiliki tujuan. Kedua, kita memiliki usaha-usaha. Tentunya, usaha-usaha ini akan jauh menjadi lebih mudah ketika kita minta campur tangan Tuhan. Maka dari itu, sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhan yang Anda yakini. Seperti dijelaskan tadi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Yakinilah bahwa di setiap manusia ada Tuhan. Tadi di atas dijelaskan, Tuhan menjelaskan bahwa aku adalah adikmu, aku adalah kakakmu, aku adalah ibumu, aku adalah ayahmu, aku adalah kakek dan nenekmu, aku adalah sahabat-sahabat dan musuhmu. Maka jalinlah hubungan yang baik, jalinlah hubungan yang harmonis antara orang-orang di sekitar Anda.